Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan mengantarkan satu tema tentang keteladanan kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada satu ayat menarik di dalam Al-Quran yang merupakan rangkuman dari keseluruhan ujian-ujian yang telah dijalani oleh Nabi Ibrahim. Wa ijibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati qala la yanahlu ahdiz zalimin. Tatkala Ibrahim diberikan ujian oleh Allah dengan berbagai macam kalimat. Kalimat itu bisa berarti perintah, bisa berarti larangan yang datang dari Allah. Nabiullah Ibrahim lulus dengan sangat memuaskan. Lalu Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, "Kini aku angkat engkau ya Ibrahim menjadi pemimpin umat manusia sejagat." Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Apakah pengangkatan kepemimpinanku berlaku juga untuk keturunanku?" Allah menjawab, "Janjiku tidak berlaku kepada orang-orang yang zalim meskipun dia dari keturunanmu." Teman-teman yang saya cintai, jadi para mufasir mengambil satu pelajaran, menyimpulkan dari ayat tadi, kira-kira apa yang dimaksud ujian atau kalimat yang tadi disebutkan di ayat pertama terjadi justru di kediamannya sendiri dan di wilayah di mana Ibrahim tinggal, yaitu adanya konflik antara Ibrahim dengan ayahnya sendiri dan Raja Namrud di Babilonia, tempat tanah air Nabi Ibrahim sendiri. Kita tahu bahwa masyarakat di Babilonia mereka menyembah berhala, dan tantangannya lagi buat Nabi Ibrahim adalah yang membuat patung-patung yang kemudian dijadikan berhala penyembahan oleh masyarakat itu dibuat oleh ayahnya, yaitu Azar. Maka berbagai macam dialog di dalam Al-Quran mengutip dialog Ibrahim dengan ayahnya yang mempertanyakan, kenapa kalian menyembah patung-patung yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengabulkan kalau engkau berdoa kepada patung itu. Lalu jawaban orang-orang itu, hal ini juga kami dapatkan pada nenek moyang kami. Artinya nenek moyang mereka dari dulu turun-temurun juga menyembah patung. Teman-teman yang saya cintai, Ibrahim begitu lantang menentang masyarakat yang menyembah berhala-berhala itu. Namrud dengan berbagai macam kekuasaan dan kewenangannya kemudian membangun sebuah aula besar yang di situ semua patung-patung disimpan dan menjadi pusat penyembahan berhala. Suatu hari Ibrahim sudah tidak sabar memasuki ruang besar yang berisi patung-patung itu, lalu patung-patung itu kemudian dihancurkan dengan kapak. Dan terakhir yang paling besar tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, tapi justru digantungkanlah kapak yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung yang lainnya. Maka gemparlah masyarakat, lalu semua masyarakat jelas menuduh Ibrahim. Maka Ibrahim kemudian dimasukkan ke dalam persidangan. Singkat kata, dari dialog-dialog itu Ibrahim ditanya, "Kenapa engkau menghancurkan patung-patung itu ya Ibrahim?" Ibrahim dengan lantang menjawab, "Kenapa tidak kalian tanya kepada patung terbesar yang tidak hancur itu?" Lalu mereka menertawakan Ibrahim karena bagaimana mungkin kita bertanya kepada patung, dia kan tidak bisa bicara, dia kan tidak bisa mendengar. Lalu Ibrahim menegaskan, kalau dia tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, lalu kenapa kalian sembah?
Teman-teman yang saya cintai, Ibrahim kemudian diberi hukuman oleh Raja Namrud, dibakar hidup-hidup. Maka dikerahkanlah itu pasukan kerajaan untuk mengumpulkan kayu bakar, untuk menghukum, membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Maka kemudian Namrud mengatakan kepada pasukannya, harrikuhu, bakarlah itu Ibrahim, wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian betul-betul memang ingin berbuat. Singkat cerita, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api yang begitu besar. Tapi kemudian Allah berfirman, Qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api, jadilah kau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Singkat cerita, Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, dari kemarahan masyarakat Babilonia, karena Ibrahim telah merusak Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selama ini. Teman-teman yang saya cintai, dari situasi itu masih berlanjut dialog antara Ibrahim dengan Raja Namrud. Suatu hari Ibrahim mengatakan kepada Raja Namrud bahwa Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan orang. Lalu Namrud juga berkata, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, ketika dialog itu terjadi, Namrud membawa 2 orang yang sudah dihukum mati. Lalu oleh Namrud yang satu dibunuh dan yang satu diselamatkan, tidak dibunuh. Tapi Ibrahim kemudian mengatakan, tapi Tuhanku bisa menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkan di barat. Apakah kamu bisa melakukan itu? Namrud kemudian geleng kepala dan bingung karena dia tidak melakukannya. Dari dialog Ibrahim dengan Namrud tadi itu, terpikir oleh Ibrahim bagaimana Tuhan menghidupkan orang-orang yang mati. Maka di Quran direkam terjadi dialog Ibrahim dengan Tuhan tentang bagaimana Tuhan menghidupkan orang-orang yang mati. Kata Ibrahim, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Lalu Tuhan berkata, qala awalam tu'min. Kata Tuhan, apakah kamu tidak yakin bahwa aku ini bisa menghidupkan orang-orang mati? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukan itu, bukan tidak yakin aku, tetapi supaya hatiku tenang, supaya hatiku tambah yakin. Maka Tuhan menyuruh kepada Ibrahim, kalau gitu ambillah 4 ekor burung dan cincanglah burung itu, diacak-acak antara 4 itu, lalu kau simpan cincangan burung tadi itu ke atas gunung. Lalu setelah itu kau panggil cincangan burung itu, niscaya mereka akan segera datang untuk bersatu kembali. Teman-teman yang saya cintai, dari situ Ibrahim tidak kondusif berada di Babilonia. Maka Ibrahim kemudian melakukan hijrah ke suatu daerah yang pertama kali didatanginya adalah Haran. Haran itu sekarang kalau kita lihat dia berada pada perbatasan Irak dan Turki. Nah, di Haran itu juga masyarakatnya menyembah bintang-bintang. Karena itu Ibrahim kemudian juga melakukan dakwah tentang tauhid itu. Bahwa Tuhan itu bukan ini semua. Direkam dalam Al-Quran. Perenungan Nabiullah Ibrahim tentang bintang-bintang itu sangat menarik. Ketika malam tiba, Nabi Ibrahim melihat bintang. Lalu Nabi Ibrahim bintang, haza Rabbi, ini Tuhan. Tapi ketika bintang itu tenggelam, kata Nabi Ibrahim, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Gak mungkin Tuhan itu bisa hilang. Lalu kemudian Ibrahim melihat bulan. Haza Rabbi, ini juga Tuhan. Tapi bulan juga sama kemudian terbenam. Maka Ibrahim kemudian juga tidak mengakuinya bulan sebagai Tuhan. Besok harinya ketika terbit matahari, Ibrahim juga kemudian meyakini bahwa matahari ini sebagai Tuhan. Haza Rabbi, haza akbar, kata Nabi Ibrahim. Ini Tuhanku dan ini lebih besar. Karena itu ketika matahari tenggelam, Nabi Ibrahim kemudian juga tidak meyakininya sebagai Tuhan. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Aku terbebas dari apa-apa yang engkau sekutukan. Karena itu Nabi Ibrahim kemudian berkesimpulan
bahwa Tuhan ini bukan itu semua, karena itu semua adalah ciptaan Allah. Tuhan di balik ciptaan itu semua. Karena itu Nabi Ibrahim berikrar, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan ini semua, yang menciptakan langit dan bumi. Dan aku berpegang kepada agama yang lurus, kepada agama yang benar. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Teman-teman yang saya cintai, singkat cerita dari Haran Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan perjalanannya. Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu memang betul-betul seperti dikatakan dalam Al-Quran, inni muhajirun ila Rabbi. Aku memang orang yang berhijrah kepada Tuhan. Innahu huwal azizul hakim. Karena Tuhan betul-betul maha kuat dan maha bijaksana. Nah dari Haran, Ibrahim hijrah ke Kanaan di Palestina. Di Kanaan itulah Nabi Ibrahim tinggal menetap bersama keluarga, beranak pinak, sampai kemudian wafat. Nabi Ibrahim dimakamkan di sebuah tempat di Kanaan bernama Hebron. Yang orang Arab menyebutnya Hebron itu adalah Madinatul Khalil. Karena kita kenal Nabi Ibrahim disebut di dalam Al-Quran sebagai Al-Khalil. Wattakhazallahu Ibrahima Khalila. Allah mengangkat, memilih Nabi Ibrahim sebagai teman. Dari Kanaan, Nabi Ibrahim pernah ke Mesir. Karena di Kanaan, Palestina Selatan pernah terjadi paceklik. Di Mesir, beliau berjumpa dengan Fir'aun. Dan di sana Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, yang terkenal cantik itu hampir diperistri oleh Fir'aun. Tetapi karena Sarah disiasati oleh Nabi Ibrahim seakan-akan Sarah itu saudara dan budaknya, maka Fir'aun tidak jadi memperistri Sarah. Sebaliknya, karena Sarah dan Ibrahim begitu baik, Sarah diberi hadiah oleh Fir'aun seorang budak namanya Hajar. Maka kembali Ibrahim dan Sarah bersama budaknya yang baru, yaitu hadiah dari Fir'aun ke Kanaan. Disinilah kemudian doa Ibrahim yang terus-menerus kepada Allah dikabulkan. Apa itu doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Karena kita tahu sampai usia lanjut, pasangan Nabi Ibrahim dan Sarah tidak dikaruniai keturunan. Maka Allah menjawab doa Nabi Ibrahim, fabasyarnahu bigulamin halim. Ibrahim diberikan seorang anak yang sangat sabar, yang sangat tangguh, yang sangat santun. Teman-teman yang saya cintai, terjadi kehidupan seperti halnya rumah tangga dari kedua istri Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menyadari betul supaya dalam kehidupan keluarganya ini tidak terjadi kekisruhan yang cukup berarti, maka Hajar oleh Nabi Ibrahim dibawa ke Makkah gitu, bersama putranya Ismail. Disinilah terjadi ujian terbesar Nabi, yaitu bahwa Nabi menempatkan istri dan putra kesayangannya Ismail di tempat yang sangat tandus yang tidak ada orang saat itu. Maka ini ujian terbesar berikutnya, bagaimana Nabiullah Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Dalam satu cerita sangat dramatis, bahwa ketika Hajar dan Ismail ditaruh di tengah gurun pasir Makkah itu, lalu Ibrahim meninggalkannya. Dan Hajar mengikutinya, lalu ketika Hajar bertanya, ya Ibrahim suamiku, apakah ini perintah Tuhan? Lalu ketika Ibrahim mengatakan, ya ini perintah Tuhan, maka Hajar pun kemudian menerima. Karena kemudian Hajar berkeyakinan, kalau ini perintah Tuhan, maka aku tidak akan terlantar. Teman-teman yang saya cintai, Ibrahim kemudian kembali ke Kanaan bersama Sarah. Nah dari situ memang diketahui setelah Ismail lahir, Sarah pun kemudian mengandung putra yaitu Ishak. Nah dari cerita singkat ini, saat Ibrahim kemudian begitu merindu kepada Ismail, justru tiba-tiba datang perintah dari Allah agar Ibrahim menyembelih putranya yaitu Ismail. Luar biasa cobaan ini, dan cobaan ini betul-betul menjadi satu pelajaran buat semua orang. Karena apa? Karena Ibrahim
begitu sayang kepada Ismail karena Ismail seorang anak yang ditunggu-tunggu sudah begitu lama. Maka ketika Ismail lahir, Ismail mengambil perhatian dan cinta kasih ayahnya sehingga hampir menjadi hijab antara Ibrahim dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika perintah itu datang, Ibrahim menyampaikannya kepada Ismail. Ya bunayya, inni ara fil manam, kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, semalam aku dapat perintah dalam mimpiku dari Allah agar aku menyembelihmu. Anni azbahuka fanzur maza taro. Lalu kemudian putranya Ismail mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'maru. Wahai ayahku, lakukan kalau itu perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka insya Allah kau akan mendapati aku dari kelompok orang-orang yang sabar. Maka ketika keduanya sudah pasrah, lalu Ibrahim meletakkan leher putranya di atas jabin, di atas alas. Lalu ketika Nabi Ibrahim ingin menggoreskan pisaunya yang tajam di atas leher Ismail, maka Allah kemudian berfirman, ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah memenuhi janji dalam mimpimu itu. Karena itu tidak usah kau lanjutkan untuk menyembelih putramu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Karena itu kami telah memberikan ganjaran kepada engkau sebagai orang-orang yang muhsin. Kenapa? Karena kata Allah, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini betul-betul ujian yang sangat nyata, sangat besar. Lalu wapadainahu bidzibhin azim. Lalu Allah kemudian menggantikan sembelihannya itu. Yang tadinya putranya Ismail digantikan dengan seekor kambing kibas. Teman-teman yang saya cintai, jadi upacara kurban yang dalam bahasa Arab kita ambil kata kurban, yang dalam bahasa Indonesia menjadi korban, yaitu menyembelih seekor hewan, adalah napak tilas, adalah pelajaran yang kita ambil dari Nabiullah Ibrahim terhadap putranya. Teman-teman yang saya cintai, Ibrahim melakukan semua perintah-perintah Allah itu dengan sempurna menjalaninya, dengan sempurna menyelesaikannya, dengan tulus dan ikhlas. Karena itu dengan berbagai macam perjalanan ujian tadi itu, Ibrahim kemudian disebut oleh Al-Quran sebagai pemimpin yang bisa dijadikan contoh buat umat manusia sejagat. Dan Nabi Ibrahim disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang halus, lembut dan santun. Dan suka sekali memang menjadi orang-orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita tahu Nabi Ibrahim adalah bapak dari 3 agama besar yang kita sebut bapak monoteisme. Karena itu pada zaman Nabi Ibrahim, agama-agama belum terpecah, agama-agama belum mengkristal menjadi agama-agama formal. Belum lahir apa yang namanya Yahudi, Nasrani atau Islam secara formal. Karena itu dalam Al-Quran tertulis kata-kata yang luar biasa menjadi pelajaran buat kita hari ini. Makana Ibrahimu Yahudiyan au Nasroniyan walakin kana hanifam muslima wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu tidak termasuk kelompok Yahudi, juga tidak termasuk kelompok Nasrani. Tetapi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang beragama lurus, orang yang beragama benar dan pasrah. Dan Nabi Ibrahim tidak termasuk kelompok orang-orang yang musyrik. Firman itu turun ketika terjadi perdebatan antara orang Yahudi dengan orang Nasrani yang sama-sama mengakui bahwa Ibrahim adalah dari golongan mereka. Teman-teman yang saya cintai, berbagai kisah tersebut memberikan banyak pelajaran bagi kita hari ini, sehingga kepemimpinan Ibrahim yang sekilas tadi diceritakan itu hendaknya menjadi satu pelajaran kepada umat manusia bahwa untuk menjadi seorang leader, untuk menjadi seorang pemimpin, dia memang harus sudah lulus menjalani berbagai macam ujian hidup, berbagai macam tantangan. Karena Nabi Ibrahim merupakan Abul Anbiya, putra-putranya menjadi nabi semua,
Dari Ismail melahirkan Rasulullah Muhammad SAW. Dari Ishak melahirkan Yakub, Yusuf, lalu kemudian Musa, lalu kemudian Harun, Daud, Sulaiman, dan banyak lagi nabi-nabi Bani Israel yang merupakan keturunan dari Yakub, Ishak, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Teman-teman yang saya cintai, saya akan akhiri sesi kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.